of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Apa kabar Om Bob? Sehat? Yes, so far so good. Asik. Ini akan jadi episode yang cukup spesial Om Bob, karena kita sesuai janji kita minggu lalu, kita akan membahas komentar-komentar yang sudah masuk di sini. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk komentar-komentar yang masuk. Ini banyak banget, baik yang via email maupun via WhatsApp. Dan episode kali ini kita sudah pilih beberapa komentar untuk kita bahas. Langsung saja kita mulai Om Bob ya. Yes. Ada komentar yang masuk dari Bu Susan. Ini cukup menarik nih. Karena Bu Susan ini nanya, Om Bob, kenapa para fisikawan ini menyebut gravitasi itu sebagai gaya, bukan energi? Padahal kalau bukan energi kok matahari punya kekuatan besar untuk menggerakkan planet-planet. Ya, ini kan saya bukan ahli fisika ya. Tetapi sebetulnya antara tadi itu yang dikatakan gaya sama gravitasi atau apa itu ya, itu sebetulnya gampang aja kok. Memang itu kan pakai teori alam semesta. Ya ini apakah namanya fisika macam-macam itu ya. Itu bahwa memang antara benda satu dan benda yang lain itu terjadi proses interaksi yang namanya tarik-menarik atau katakanlah gravitasi seperti itu ya. Jadi kalau mengenai matahari dengan bulan, matahari dengan bumi, ya memang itu adalah rotasi dari masing-masing planet-planet itu terjadi karena saking besarnya massa yang ada pada matahari. Ya, jadi antara matahari dan bulan itu terjadi tarik-menarik sehingga terciptalah yang namanya rotasi macam-macam itu ya. Jadi antara bulan dan bumi itu juga ada gaya tarik-menariknya ya. Apakah gaya, apakah daya lah, pokoknya terjadi tarik-menarik ya. Jadi tidak perlu dipermasalahkan istilahnya. Yang penting adalah bahwa kita tahu. Jadi kalau barang itu dari atas jatuh ke bawah, itu kalau pengertian harafiah ya, itu kalau sudah pakai pengertian ilmu bumi atau pakai ilmu fisika kan jatuh tuh belum tentu dari atas ke bawah kan. Ya jadi yang penting kalau sekarang kita di bumi ada barang jatuh itu ya karena pengaruh gravitasi. Dah begitu aja ya. Jadi kita nggak usah memperpanjangkan. Yang penting pengertian itu seperti itu gitu ya. Oke. Yes, terima kasih Bu Susan ya. Karena akan sesuai dengan tagline-nya kita, membahas apapun yang Anda mau. Sama juga, nah kalau yang selanjutnya ini, beliau hanya menyampaikan dari pendengar setia Anda. Nah kata beliau, heran sama pembagian BLT di daerah kami yang dapat bantuan tuh malah orang-orang kaya semua. Ya itu memang salah satu kelemahan dari pembagian BLT atau sebagainya itu, bahwa di Indonesia itu data-datanya itu belum rapi ya. Belum ada yang namanya single identity. Ya, jadi di dalam pengumpulan data itu untuk menerima bantuan itu memang dari pemerintah itu mewajibkan untuk didata dulu agar supaya bantuannya itu betul-betul tersalurkan sesuai dengan yang ada di data ya. Misalnya ada satu wilayah, dia mau dibagi tapi nggak ada datanya. Lah yuk mau bagi berapa banyak? Ya kan nanti bisa satu wilayah itu dapatnya banyak dan sisa-sisa. Ada juga bagian yang lain nanti kekurangan. Nah ini kan jadi nggak benar. Jadi memang betul harus didata dulu, itu adalah betul. Cuman masalahnya data itu yang buat kan manusia sekarang kan. Ya minta tolong camatnya kah, lurahnya kah gitu, atau RT RW macam-macam. Lah itu kan manusia itu ya. Lah bisa saja ya waktu bikin data itu salah. Jadi paling bagus hal itu akan hilang kelak kalau data-data itu sudah terpadu menjadi single identity. Dan untuk menciptakan single identity itu nggak mudah ya. Indonesia itu kan ada 11.000 lebih pulau. Penduduknya kan juga tersebar di situ. Mau bikin data itu ya susah ya.
Tapi tidak ada yang tidak bisa kalau memang niatnya ada. Seperti kemarin bikin IKTP katanya susah. Nah, tapi sekarang bisa tuh, IKTP-nya sudah ada, walaupun ada kepala DPR-nya zaman dulu yang masuk penjara kan, tapi itu tetap bisa. Namanya juga proses ya. Jadi kalau nanti single identity-nya sudah ada, ya mestinya pembagian-pembagian itu akan menjadi lancar. Oke. Nah, selanjutnya ini ada juga komentar dari Pak Merwin, Om Bob. Nah, komentar beliau adalah Tiongkok kalau di televisi itu terlihat baik-baik saja. Sebenarnya ini kehidupan masyarakat di sana gimana sih? Apakah jangan-jangan ini propaganda, Om Bob? Ya, kalau kita bicara masalah Tiongkok itu tidak habis-habis ya. Tiongkok itu sebuah negara yang mempunyai sejarah 5.000 tahun. Rakyat di sana, bangsa Tionghoa di sana itu termasuk salah satu yang paling kuno ya, paling tua abadnya. Nah, sekarang memang kalau ada kecurigaan bahwa apa yang muncul di televisi ya, atau mungkin kalau zaman dulu itu ada majalah-majalah, itu memang pencitraan ya. Pencitraan, wow, itu kan umum, semua negara juga bikin pencitraan ya, pakai majalah atau media-media ya, televisi, media-media itu memang terjadi ya, karena semua orang juga berlomba-lomba ingin mendapatkan image atau citra yang bagus. Tetapi kalau kita bicara masalah Tiongkok itu sekarang memang seluruh dunia mengatakan kalau Tiongkok itu menjadi maju sekali ya, dan ini tidak bisa dipungkiri. Artinya terbukti kalau sekarang dia menjadi negara dengan ekonomi kedua terbesar di dunia. Katanya tahun 1 atau 2 tahun ke depan akan mengalahkan Amerika dan menjadi ekonomi dunia nomor 1. Nah, ini sepertinya juga nyambung nih Om Bob dengan komentar yang dikirim sama Pak Deden. Pak Deden ini komentarnya, kenapa Tiongkok yang komunis bisa memiliki kekuatan ekonomi seperti sekarang ini? Ya, ini memang menjadi topik bahasan di mana-mana ya. Banyak negara juga membicarakan ini. Ini dulu komunis itu kan identik dengan kemiskinan. Di mana-mana kalau negara yang berpedoman atau berlandaskan komunis itu biasanya memang miskin. Ya, contoh yang paling jelas sekarang tuh Korea Utara ya. Itu komunis tulen ya. Nah, itu rakyatnya juga sangat mati ya. Terus juga Kuba dulu komunis Fidel Castro itu juga sekarang agak repot ya. Katanya kalau mau lihat mobil-mobil antik itu ya pergilah ke Havana ya, ibu kotanya Kuba ya. Di sana tuh banyak sekali mobil kuno-kuno ya. Jadi bukan antik tapi kuno karena memang negaranya nggak maju. Jadi sekarang juga orang pada heran, itu Tiongkok itu dikatakan komunis, tetapi kok luar biasa. Itu memang tidak lepas dari apa yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh komunis yang reformis. Ya, jadi kalau sekarang dikatakan apakah Tiongkok itu komunis? Itu sebetulnya ya tidak. Iya dan tidak. Iya, partainya komunis, tetapi ekonominya bukan komunis, ekonominya kapitalis. Jadi perpaduan antara komunis dan kapitalis, contohnya Tiongkok. Kok bisa ngeblend gitu ya, Bob? Ya, ini memang boleh dikatakan ya eksperimen yang berhasil. Ya, jadi dulu ceritanya ya, kalau dulu paham komunis itu kan sebuah negara itu harusnya itu nggak boleh dilola oleh kapitalis. Karena kapitalis itu hanya memperhatikan kepentingannya dengan memeras kaum buruh. Maka dulu komunis zaman kuno awal-awal berdirinya itu adalah yang menjadi soko guru. Ya, artinya yang menjadi masyarakat utama untuk memajukan negara itu supaya adil itu adalah kaum buruh. Jadi komunis yang di Jerman, di Rusia itu buruh utamanya, mementingkan kaum buruh. Oke. Kalau di Tiongkok gimana Om Bob? Eits, tunggu dulu. Kita lanjutin abis break aja Om Bob ya. Sambil kita tunggu komentar Anda via WhatsApp di 0878 5590 7788. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob.
Ingat, kita terus tunggu komentar Anda via WhatsApp di 0878 5590 7788. Nah, kita lanjutin lagi ya. Om Bob, komunis zaman awal-awal berdiri dulu, soko gurunya adalah kaum buruh, baik di Rusia, di Jerman juga. Nah, kalau di Tiongkok gimana Om Bob? Nah, kalau waktu di Tiongkok itu setelah Tiongkok merdeka tahun 49 dari perang saudara yang sangat ganas ya. Kalau nggak salah itu perangnya itu 8 tahun ya. Perang saudara yang berkepanjangan itu dan akhirnya merdeka. Nah, pemerintah Tiongkok menganggap bahwa sebetulnya komunis itu ya nggak cuma buruh. Karena dia mempunyai tanah yang begitu luas sehingga pertanian juga penting. Ya, maka sepanjang tahun sesudah merdeka itu dia mengatakan bahwa komunis yang betul itu adalah buruh dan tani. Jadi di sana semua usaha, semua politik, semua kelakuan-kelakuan di dalam memajukan negara itu selalu buruh dan tani. Ya, kalau di Soviet waktu itu buruh. Namun di dalam perkembangannya itu ternyata Tiongkok nggak tambah kaya ya. Jadi karena waktu itu kan juga ada yang namanya sama rata sama rasa ya. Betul. Nah, jadi ternyata sistem itu menjadikan orang malas. Karena waktu itu kerja sekeras apapun pendapatannya sama dengan orang yang malas. Orang yang pinter sama orang yang bodoh itu penghasilannya sama. Ya. Nah, lama-lama orang yang pinter tadi itu malas. Ya. Iya, betul juga, Buat apa ngoyo-ngoyo gitu kan? Saat itu ada tokoh reformis yang namanya Deng Xiaoping. Itu menyadari bahwa ini Tiongkok dengan rakyat yang demikian banyak 1,5 miliar penduduk. Ini kalau semua malas-malesan menunggu durian runtuh dari langit ya kapan bisa maju. Dan dia melihat bahwa selama 30-40 tahun merdeka itu kok kehidupan rakyatnya itu makin lama makin miskin. Malah makin miskin. Dia melihat Amerika, dia melihat Eropa demikian luar biasa. Nggak cuman kaya tetapi juga kehidupannya baik. Makan gizinya cukup, pendidikannya bagus, kemajuan teknologinya juga luar biasa. Maka dia merasa ini ada sesuatu yang salah. Maka dia melakukan reformasi yang boleh dikatakan nekat. Gimana itu Om Bob? Lah itu ada pameo yang sangat terkenal yang dia ucapkan dan seluruh dunia pada tahu. Tidak peduli kucing itu warnanya hitam atau putih. Yang penting dia bisa menangkap tikus. Okay. Ya, jadi dia waktu itu kan partai-partai tunggal di sana itu kan masih begitu kuat ya. Nah, tetapi dia mengeluarkan statement yang seperti itu. Jadi oke lah, kita lupain dulu ideologi-ideologi ya. Apapun ideologinya ya. Asalkan itu bisa mensejahterakan rakyat, membuat rakyat makmur, mestinya itu jangan menjadi keberatan. Ya, kenapa kita tidak mau mencoba dulu? Nah, ini ceritanya begitu ya. Lah, pada saat dia mempunyai kekuasaan, dia bikinlah kota-kota percontohan. Yang sekarang sangat terkenal itu kan Shenzhen ya. Shenzhen itu dekat Guangzhou sana, perbatasan Hong Kong ya. Hong Kong sekarang kan juga lagi ribut ya. Nah, di sana itu membuat kota yang bebas pajak. Bebas pajak. Ya, jadi membuka negaranya untuk investasi asing. Dimulai dari Shenzhen dan masih ada beberapa daerah lah ya, tapi yang menonjol sekali Shenzhen. Nah, dalam tempo 20 sampai 30 tahun ternyata sistem ini bagus. Dan sekarang kalau kita lihat Tiongkok itu sudah orang nggak percaya kalau ini negara komunis ya. Jadi sebetulnya ya itu adalah komunis yang gagal. Jadi sekarang menuju negara kapitalis ya. Itu kan perubahan yang cukup besar ya. Kenapa rakyat Tiongkok kok mau menerima perubahan-perubahan ini Om Bob? Ya memang Tiongkok tuh kan terkenal dengan otoriter. Partainya cuma satu. Ya mungkin ada 2 atau 3 tapi gurem-gurem ya. Partainya hanya satu. Dan dia menjalankan tangan besi. Kemungkinan juga karena rakyatnya demikian banyak 1,5 miliar, itu kalau dikasih kebebasan ngomong itu bisa pemerintahnya jalannya nggak cepat. Ya, jadi dia pakai tangan besi. Ya, selalu partai itu berdampingan dengan pemerintah. Dan juga
piawainya Deng Xiaoping ini kelihatan kelasnya ya. Sekarang Deng Xiaoping sudah meninggal dalam usia 90 something lah ya, udah meninggal. Itu dia telah menanamkan semacam doktrin baru bahwa kalau dulu komunis itu adalah berdasarkan buruh, kemudian di Tiongkok dimodifikasi menjadi buruh dan tani. Nah sekarang di Tiongkok modern ditambah satu. Tambah satu, buruh, tani, dan kita akan kembali setelah break. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Anda masih dengerin Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Nah, kita terusin lagi ya. Kalau dulu komunis itu berdasarkan buruh. Lalu di Tiongkok dimodifikasi menjadi buruh dan tani. Kemudian di Tiongkok modern nambah satu lagi. Buruh, tani, dan pengusaha. Ini kan satu yang kontradiksi kan. Katanya pengusaha itu kan maunya berdiri di atas penderitaan kaum buruh dan tani, ya kan? Nah, sekarang malah dirangkul. Ini betul eksperimen baru berarti ya? Iya, betul-betul ini luar biasa dan baru, dan karena sana adalah partai tunggal, otoriter. Lah begitu parlemennya mengatakan setuju gitu, nah, semua rakyat diem. Karena nggak berani yang ngomong menentang, ya kan? Kalau menentang ya besok tinggal nama, ya itu udah terkenal di tanah. Ya. Jadi otomatis semua manut, ya semua tidak protes, tidak ada gerakan macam-macam. Nah, mulailah ekonomi berputar karena sudah tidak ada yang menentang. Jadi pengusaha itu menjadi posisinya dari politik itu sama dengan buruh dan tani. Ini yang luar biasa. Jadi maka sekarang kita lihat kalau dari majalah Forbes Amerika itu yang menyusun orang-orang kaya, itu orang-orang dari Tiongkok sana itu banyak sekali. Betul. Ya, dari 500 orang terkaya di dunia, waktu itu ada 10% atau 20% itu mereka. Nah, bahkan sekarang ini posisi 10 ke atas itu banyak yang dari Tiongkok, misalnya apa itu Alibaba, Iya. dari Tencent. Belakangan yang muncul nih Huawei yang lagi story berat sama Amerika, ya. Jadi banyak sekali. Jadi memang ini keajaiban. Ya semua orang juga kaget. Dalam tempo tidak lebih dari 50 tahun, Tiongkok sudah bisa menunjukkan kelasnya ya, bahwa dia nggak cuma penduduknya yang banyak, tetapi GNP-nya naik, ya, kemakmurannya naik, infrastrukturnya paling besar di dunia, kereta api super cepatnya paling banyak, bisa menaikkan wahana angkasa di bulan, ya punya stasiun ruang angkasa milik sendiri, jadi nggak patungan. Soviet sama Amerika itu kan mempunyai satu patungan lah ya, tapi ini nggak punya sendiri. Ya, jadi ini memang spektakuler. Tapi kalau melihat seperti itu, perlukah Indonesia juga menerapkan hal yang sama, Om Bob? Ya beda. Indonesia itu kan negara demokratis. Kalau mau seperti itu ya nggak bisa, karena waktu kita tahun 65 berjuang itu kan menghancurkan pemerintah yang dianggap otoriter, ya, Orde Baru, ya, karena presidennya termasuk salah satu yang paling lama berkuasa, ya kan. Lah itu sehingga semua rakyat anggap ini nggak benar nih. Makanya dilakukan reformasi untuk menjadi yang lebih demokratis. Jadi memang pilihannya ya seperti ini ya. Kalau mau demokratis ya majunya agak pelan. Tapi kalau mau otoriter seperti Orde Baru itu kan zamannya Pak Harto itu kan juga Indonesia mendapat bintang. Negara Indonesia mendapat penghargaan karena majunya cepat. Ya, jadi sekarang tinggal memilih ya. Mau yang mana? Mau yang demokratis pelan-pelan, atau mau yang otoriter tapi lebih cepat. Tapi Bob, di Tiongkok kan juga ada pergantian kepemimpinan tuh. Apakah itu juga cukup berpengaruh? Ya memang ya. Dari setelah pemimpin yang pertama itu Pak Mao ya, itu meninggal, itu kan terus ada diganti beberapa kali presidennya ya, atau ketuanya ya, pemimpinnya itu diganti-ganti. Tetapi belakangan ini Xi Jinping yang dianggap luar biasa ini mulailah diusulkan untuk jadi pemimpin seumur hidup.
Oh. Ya, ini gejala ini mulai tampak ya. Nah, demikian juga Putin yang di Soviet. Di Soviet itu Putin juga sering diisukan atau digosipkan Seumur dia hidup. juga akan menjadi pemimpin seumur hidup di Soviet. Itu kok bisa gitu Om Bob? Ya, karena ada satu pendapat di Tiongkok dan di Soviet bahwa dia melihat Amerika kan negara yang paling demokratis di dunia. Betul. Terjadi perubahan-perubahan pemimpinnya terus kan. Tapi kalau ada terjadi perubahan pemimpin, terjadilah perubahan-perubahan Kebijakan. tata mengelola ya kebijakan atau politiknya ya. Contohnya waktu Obama jadi presiden, itu dia kepingin kesejahteraan rakyat Amerika dengan Obamacare, yaitu asuransi kesehatan yang lebih baik. Nah, tapi begitu Trump sekarang yang jadi, ya memang waktu itu ada suara-suara negatif bahwa Trump menang karena melakukan kampanye yang berulang-ulang tapi isinya tidak betul itu ya. Nah, ini Obamacare-nya kan dihapus ya. Nah, sekarang kedua pemimpin Soviet sama Tiongkok ini nganggap ini mestinya rakyat itu harus berterima kasih kalau memang ternyata ada pemimpin yang bisa membuat mereka bahagia ya, membuat mereka hidupnya lebih baik. Kenapa pemimpin itu harus diganti? Ini ada pendapat seperti itu ya. Jadi seperti kita misalnya sebuah rumah tangga ya, kepala rumah tangganya itu telah membuat bahagia anak-anaknya, ya, saudara-saudaranya. Lah ini apakah kepala rumah tangganya ini itu perlu diganti atau tidak? Terusin aja masuk akal kan ya, Bob? Ya, ini kalau skup kecil ya begitu itu kan. Nah, sekarang kalau skup besar seperti sekarang Putin di Soviet, Xi Jinping yang ada di Tiongkok, ini juga mempunyai atau mengarahkan ya kepada rakyatnya bahwa kalau kamu punya pemimpin yang sudah membuat bahagia, terbukti membawa negara kamu maju, kehidupan kamu juga maju, apakah tidak lebih baik ini diteruskan? Karena visinya masih terus berjalan berarti kan ya. Iya, ini susah ini ya. Jadi ini memang ya namanya juga dunia itu maju berkembang. Kan ada teori yang namanya relativitas. Bahwa sesuatu itu tidak ada yang abadi kan. Yang abadi itu adalah ya perubahan itu. Nah, ya kan? Nah, sekarang dulu bilang pemimpin tuh paling sedikit 5 tahun, maksimum 2 kali ya. Nah, sekarang ternyata di Soviet sama di Tiongkok itu udah dipikir-pikir ya. Itu mungkin udah nggak cocok. Perlu direvisi kayak gini. Fidel Castro itu memimpin Kuba itu yang paling lama 50 tahun lebih. Wow. Ya. Tapi ternyata di sana kan ya negaranya tadi itu banyak mobil antik ya. Di Kuba cari Porsche nggak ada. Ya kalau di Rusia Porsche banyak, di Tiongkok Porsche banyak ya. Tapi yang imitasi juga banyak ya. Jadi ini mana yang betul ya susah. Ya mungkin juga perlu ada satu modifikasi. Atau jangan-jangan ini jadi new eksperimen lagi Om Bob, dan berhasil lagi, siapa tahu kan? Ya ini memang relatif tadi itu. Jadi pada kondisi tertentu baik waktu maupun geografiknya itu mempengaruhi juga mana yang paling cocok. Jadi seorang pemimpin yang benar memang harus melihat situasi dan kondisi setempat itu bagaimana. Jadi ini memang patut dijadikan pengamatan ya, bukan ditiru ya, tapi pengamatan. Mana yang baik dipakai, mana yang jelek ya jangan dipakai. Oke, Om Bob, kita break dulu sebentar ya. Sambil terus kita tunggu komentar Anda tentang apapun itu, silakan kirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Aji Wasita bersama Om Bob. Anda juga bisa kirim komentar Anda via WhatsApp di 0878 5590 7788 tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini. Nah, Om Bob, setelah tadi kita bahas yang eksperimen dan lain-lain, sebenarnya ada nggak sih kunci lain yang membuat ini berhasil? Ya, ada. Yang luar biasa di Tiongkok itu
itu korupsi. Ya dulu itu juga banyak korupsi. Ya itu juga yang sangat terkenal tuh waktu mulai dibuka Shenzhen dan belakangan juga kota-kota lain itu juga ada isu kalau investor asing datang pakai istilah namanya kuansi ya hubungan. Yang penting ada hubungan. Nah ini hubungan apa ya kita mikir sendiri lah ya. Jadi kalau mau investasi di sana selalu cari tokoh-tokoh agar supaya kuansi atau hubungan tadi itu baik. Kalau sudah ada hubungan yang baik itu semua lancar. Ya, izin-izinnya lancar ya. Beli tanah itu di sana murah sekali ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang buka di sana itu beli tanahnya murah sekali. Karena tadi itu hubungan yang istimewa dalam tanda petik itu membuat semuanya lancar. Lah belakangan hubungan-hubungan itu menjadi semacam korupsi. Kalau hubungannya udah baik itu ada upeti-upeti juga kan. Lah korupsi juga merajalela. Jadi pada saat awal-awal dibukanya investor asing, korupsi terjadi di mana-mana. Dan pemerintahnya merasa ini korupsi bahaya. Kalau ini dikelanjutkan, tidak diatasi dengan benar, maka negara yang maju nanti akan juga hancur. Ya, banyak sejarah-sejarah dari kerajaan Tiongkok kuno itu hancur karena korupsi. Jadi ada penanganan khusus untuk korupsi? Ya, semacam KPK ada di sana, tetapi KPK di sana lebih kejam. Ya, jadi kalau ada yang korupsi, sidangnya tidak perlu bertele-tele, sidang kilat, hukum mati, dor. Ya, kekayaannya disita untuk negara. Ya, itu ada di mana-mana. Jadi pada awal-awal itu, wah, yang didor itu udah banyak sekali, ya. Dan bahkan ada yang mengkait-kaitkan, ya. Itu Tiongkok itu kedokterannya kan juga termasuk yang bagus. Ada tokoh kita yang sangat terkenal yaitu Dahlan Iskan. Itu ganti hatinya kan juga di Tiongkok sana ya, di rumah sakit Tianjin ya. Lah itu zaman dulu dikatakan kalau mau cari organ tubuh itu antri di Tiongkok. Karena para koruptor, para pencoleng, para pembuat kriminal, mungkin tadi itu yang anti pemerintah ya, itu pasti dihukum mati. Tapi is that a joke atau memang beneran sih Bob? Ya itu isu ya. Begitu didor organnya diambil, dikasihkan orang-orang yang lagi antri butuh ganti organ itu ya. Ini sampai seperti itu ya. Dan yang paling terkenal itu kan juga bahwa pada saat itu ada salah satu presiden itu kalau nggak salah pernah juga berkunjung di Indonesia. Itu kapan Bob? Waktu itu zaman Orde Baru ya. Lah itu presiden kalau nggak salah namanya Presiden Zhu Rongji kalau nggak salah ya, Zhu Rongji ya, itu mengatakan bahwa Tiongkok harus bebas dari korupsi. Saya sendiri telah menyiapkan peti mati untuk saya. Kalau saya korupsi nanti saya harus dihukum mati. Wow. Semua pada takut ya. Nah terjadilah dari sekarang relatif ya. Korupsi di Tiongkok sana nggak ada, relatif ya. Artinya yang gede banget mungkin ada ya, tapi kan susah ketemu ya. Itu sudah permainannya udah tingkat tinggi kan ya nggak bisa ya. Di negara lain pun kan juga begitu. Kalau udah tingkat tinggi ada ya, tetapi susah ketemunya ya. Tapi yang di tengah-tengah menengah atau yang kecil itu begitu ketahuan ya dibasmi ya, dihukum mati, dihukum 20 tahun. Nah, sehingga memang korupsi-korupsi itu menjadi nggak ada. Nah Bob, ini kan bagus nih, kenapa kok tidak diterapkan di Indonesia ya? Iya, sebetulnya Indonesia tuh waktu kemarin KPK-nya kan juga luar biasa ya. Nah, tapi ya nggak ngerti ini ya, ini sudah lama kok nggak kedengaran OTT ya. Ya mestinya kalau lihat sekarang posisinya KPK sekarang ini kan juga tokoh-tokohnya kan juga hebat-hebat ya. Ya sudah berpengalaman semua ya. Aparat-aparatnya kan ya sudah terpilih ya, sudah melalui fit and proper test dari DPR ya. Nah, itu mestinya juga bagus ya. Cuman sekarang memang harus dipikir mana yang harus diikutin. Kalau KPK-nya Hong Kong demikian, KPK-nya
Malaysia seperti itu, KPK-nya Filipina seperti itu ya. KPK-nya Korea seperti itulah. Monggo KPK-nya Indonesia kayak apa ya perlu dipilih yang paling cocok untuk Indonesia ya. Yang penting KPK harus mempunyai sikap yang sama dengan pemerintah juga kan, bahwa korupsi itu menjadikan negara hancur. Jadi harus diberesi dengan bagus. Out of the box. Membahas apapun yang Anda mau. Masih terus Anda ikutin Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Aji Wasita bersama Om Bob. Kita lanjut lagi Om Bob. Ada hal lain nggak sih yang juga dilakukan Tiongkok untuk bisa maju? Atau cuman dengan penanganan korupsi yang cukup tegas kayak tadi Om Bob? Ya ternyata ya nggak cuma itu ya. Memang harus secara bersamaan maju ya. Jadi waktu tahun 97-an itu Deng Xiaoping mengirim ratusan ribu sampai jutaan orang-orang muda untuk sekolah di luar negeri dibayari pemerintah. Dikirim ke Inggris, dikirim ke Prancis, kirim ke Eropa, kirim ke Amerika yang terbanyak, juga Australia. Itu semua dibayari pemerintah untuk menggali ilmu di sana. Ya, ada yang ngomong bukan menggali lah, mencuri ya. Ya karena kalau menggali ilmu kadang-kadang ilmunya nggak dikasihkan ya harus mencuri itu ya, katanya banyak itu ya teknologi yang di Tiongkok itu kan hasil curian dari negara-negara barat ya. Nah itu diharapkan mereka setelah kembali ke Tiongkok ya dalam kurun waktu 5-10 tahun akan membawa kemajuan Tiongkok yang luar biasa. Dan hebatnya Tiongkok, pendidikannya adalah mencintai negaranya. Jadi orang-orang yang dikirim untuk belajar di luar negeri itu dalam hatinya sudah kepengen pulang ke negaranya untuk membangun negara. Oke. Ya jadi ya kita lihat nih kalau teman-teman kita ini kan banyak yang ke luar negeri juga kan sekolahnya ya, kayak orang-orang itu. Tapi di sana yuk diiming-imingin, suruh kerja di sana aja, gitu kan. Gajinya bagus, fasilitas hidupnya lebih oke. Kalau kamu pulang, nanti kamu susah, ya karena semuanya nggak ada, harus dirintis dari bawah macam-macam. Itu banyak yang tergoda. Ya, ada lagunya dangdut itu kan tergoda gitu ya. Nah, ini terbukti. Sekarang 30 tahun kemudian, orang-orang yang tadi sekolah masih muda-muda tadi itu sekolah sekarang menduduki posisi-posisi yang penting di dalam pengembangan teknologi ya juga finansialnya ya. Jadi memang ini ya bukannya memuji-muji atau gimana ya, bukan propaganda ini, tapi memang ini adalah kenyataan. Dan politik dari Tiongkok kemarin sebelum ada COVID-19 ini kan politiknya politik buka pintu dan politik buka pintu. Ya artinya siapapun boleh datang untuk lihat. Ya, apakah Tiongkok itu memang betul-betul maju seperti yang ada di televisi, seperti di majalah, seperti ada yang di sosmed. Suruh lihat sendiri. Dan orang yang datang kalau 10 itu yang bilang oke itu ya 11 atau 12. Tapi ada juga yang mengatakan tidak bagus juga ada, karena ada juga yang berkunjung ke sana setelah ada melihat ibu kotanya ya, kemungkinan kemarin itu waktu ada Olimpiade ya, itu Olimpiade yang spektakuler itu melihat lokasi-lokasi yang tertutup. Ya artinya yang di belakang gedung-gedung pencakar langit itu ada apa ya, katanya berkunjung ke sana juga ternyata kok bisa juga termasuk the big village ya. Juga ada kampung-kampung kumuhnya ya memang seperti itulah ya. Jadi tapi anyway secara keseluruhan apakah dia komunis atau tidak itu kalau ini menjadi kenyataan itu ya kita harus belajar bagaimana kuncinya supaya kita bisa maju. Oke, Om Bob, ternyata kita membahas komentar-komentar ini sampai ke penghujung acara loh. Wow, nggak berasa ya. Tapi yang jelas terima kasih banyak untuk diskusinya Om Bob ya. Nah, kalau Anda ingin kirim komentar untuk kita bahas di sini tentang apapun juga, silakan kirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Atau kalau mau via email juga boleh. Alamatnya di apapun yang Anda mau @gmail.com. Sampai ketemu minggu depan di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box.
membahas apapun yang Anda mau.